Horas, balik ke akademi dari tepian Danau Toba yang indah, memberikan pandangan-pandangan ya, walaupun saya bukan ahli, tetapi kalau masalah forensik digital ya bisalah ya. Saya akan suara lebih keras, tapi pada kasus-kasus lain ya kanal ini saya manfaatkan untuk menyuarakan ya, mensiarkan ulang ya, bahwa masyarakat resah gitu loh. Ya bagi yang setuju oke, yang nggak setuju juga ya kalian buat kanal lain untuk menyuarakan pendapat kalian ya. Hak berdemokrasi dijamin oleh undang-undang pasal 28 kurang nggak saya, undang-undang dasar ya, freedom of speech, kebebasan berpendapat. Oleh karena itu kasus ini juga terkait dengan pagar laut di Tangerang dan Bekasi dan juga katanya di Sidoarjo. Ya kita rakyat ya berhak dong, kan tanah, air, udara, laut, ya, darat, laut, dan seisinya, dan langit, itu kan milik rakyat Indonesia, bukan milik perseorangan. Ya, apalagi nih di kasus pagar laut ini ya, di Tangerang lah dulu kita bahas ya. Sudah jelas pemiliknya, ya, pertama sudah jelas tidak boleh ada sertifikat HGB maupun hak milik dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan, karena itu ruang bersama, katanya Menteri KKP. Begitu juga dengan Menteri BPN ATR Nusron Wahid. Ya, sudah jelas itu bahwa itu milik bersama, tidak boleh ada sertifikat. Nah, ini ada seorang yang namanya Aguan, nama lengkapnya apa ya? Nah, Aguan ya, seorang mogul Sugianto Kusuma alias Aguan ya. Ya, udah jelas gitu loh. Seorang mogul ini sudah mengakui ya bahwa PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa ya memiliki total itu dari sini berarti untuk PT Intan Agung Makmur 234 SAGB. Terus PT Cahaya Inti Sentosa 20 SAGB. Jadi total 254 SAGB. Itu di wilayah air. Udah jelas. Ya, sudah jelas pemiliknya, perusahaannya. Kenapa kok bimbang semua menangkap orang ini? Yang gak ada hanya orang berani di Indonesia ini terhadap para mogul-mogul ini, apa menunggu rakyat yang maju? Kan begitu. Harusnya kan institusi negara lewat kepresidenan, menteri, jaksa agung, polisi kan maju menangkap orang ini. Ya, karena kan sudah ilegal itu. Ya, bahwa apanya PT-nya, PT Intan Agung Makmur dan Cahaya Sentosa sudah diakui. Mereka lah. Dan diakui katanya sesuai prosedur. Prosedur apa itu udah jelas salah. Kok prosedur? Nggak boleh itu ruang bersama, nggak boleh dikapling-kapling. Ya kayak mana ya? Nggak ada ya contoh orang pemberani di Indonesia ini. Ya, apa perlu rakyat mempertontonkan keberaniannya, Pak Prabowo Subianto? Janganlah ini berlama-lama lagi. Ya, ini udah nggak benar, tangkap Aguan, siapapun yang terlibat. Ya, Aguan atau siapapun mogul, hukum harus berlaku pada dirinya. Ya, bukan kepada rakyat kecil. Pak Prabowo, cuma apa aja ITE tangkap, ya, dikit aja salah tangkap. Hukum itu hanya untuk kami rakyat kecil, tapi terhadap mogul langsung tangkap siapapun dia, walaupun dia mau bantu Anda modal kampanye, misalnya, ya, misalnya lah dulu, ya kan, tetap tangkap, nggak ada hubungannya itu, ya, biar jangan seolah-olah pemerintahan kita ini ya, kalau sudah dimodali modal kampanyenya langsung bisa diatur-atur. Ya sekalian aja Aguan ini kita pilih jadi presiden, karena nggak ada yang bisa mengatur dia kan. Kita tunggu-tunggu mananya aksi nyatanya dari aksi tegas ya, bukan hanya dibongkar. Ya ditangkaplah orang yang yang punya SHGB itu, SHM segala macam. Itu kan wilayah laut, ruang bersama, orang bebas lewat. Bukan karena pagar itu orang belok, nelayan harus berapa kilometer belok ya. Nah ini seperti gamang sekali nih, Menteri KKP lah, Ketua MPR lah, Panglima TNI lah, Kasal lah, segala macam. Actionnya apa? Ya actionnya yang nyata, ya tangkap gitu loh, mogul itu. Ya, apa rupanya?
bukan dia pemilik Indonesia ini, rakyatnya. Betul nggak Pak Prabowo? Kan bayangkan lagi. Ya, pagar laut Tangerang 30,16 km terbuat dari bambu. Bagian dari kan dia merasa ya itu sudah punyanya. Aku udah punya sertifikat. Gini, ya lo mauku. Kan begitu jadinya. Tangkap aguannya, ya, tangkap yang membuat sertifikat itu. Ya, kalau bisa investigasi siapa menterinya saat itu, Menteri BPN ATR, Menteri Kelautannya saat itu, tangkap gitu loh, Pak. Ini kan persepsi masyarakat kalau udah mogul hukum itu bisa belok. Ya, apanya kita ini bernegara ini? Mau kayak mananya kita ini? Ya Bang. Saya tunggu-tunggu berita mana penangkapannya. Cuma pembongkarannya. Apalah itu? Ya, besok bisa dipasang lagi. Suka-sukaku katanya si Aguan. Nggak ada orang yang berani sama aku di Republik ini, ya kan? Itulah menurut si Aguan ini. Ya, mentang-mentang dia punya duit banyak, bisa berdiri di atas hukum, ya harusnya kan ya tangkap dulu pertama. Kenapa? Itu kan sudah salah itu memiliki HGB di wilayah air, laut. Kalau boleh si Aguan kayak gitu, ya rakyat pun akan mengkapling-kapling nanti laut itu. Sungai pun nanti, danau pun dikapling nanti. Danau Toba pun nanti bisa dibuat HGB sampai di tengah-tengah nih Danau Toba ini. Boy non sertifikatan non diklaim lah. Ya, kita dari Parapat ke Samosir nanti harus belok karena itu udah wilayahnya miliknya si X gitu. Kan ngebau songoni. Oke. Kita bacalah dulu ya pengakuan ini. Agung Sedayu Group ya milik Aguan sudah akui ini. Oke. Baca. Lanjut. Oke. Beritanya 25 Januari 2025 dengan tajuk Agung Sedayu Group milik Aguan akui lahan di pagar laut beli dari rakyat. Menteri Nusron berkata, silakan berikan bukti. Perusahaan milik Aguan mengakui sertifikat HGB pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang adalah milik anak usaha mereka yang dibeli dari rakyat. Agung Sedayu Group (ASG) mengakui bahwa sertifikat hak guna bangunan HGB pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten adalah milik anak usaha mereka, PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) dan PT Intan Agung Makmur (IAM). Perusahaan milik Taipan Aguan itu mengklaim mendapatkannya sesuai prosedur. Kuasa hukum Agung Sedayu Group Mu'annas Alaidi melalui keterangan tertulis yang diterima di Tangerang Jumat 24 Januari 2025 menjelaskan bahwa dari kepemilikan SHGB atas nama anak perusahaannya tidak mencakup keseluruhan luasan pagar laut sepanjang 30,16 km. SHGB di atas sesuai proses dan prosedur. Kita beli dari rakyat SHM, sertifikat hak milik, katanya seperti dikutip Antara. Ya, ini kok bisa ya? Dia mengakui bahwa SHGB itu tidak mencakup keseluruhan luas pagar laut sepanjang 30,16 km. Dan katanya SHGB itu didapatkan sesuai proses dan prosedur. Kita beli dari rakyat SHM. Nah, berarti ini harus diinvestigasi nih. Ya rakyatnya yang mengaku atau punya SHM pun harus dipenjara ini. Kok bisa sertifikat di laut? Gitu loh. Ya. Apa ini? Apanya nih kuasa hukumnya, pengacaranya nih? Bisanya kalian beli wilayah di laut? Kan itu aja kalian udah salah. Pokoknya harus diproses ini, baik pemiliknya ya, siapa pemiliknya si kedua Cahaya Intan Sentosa, Intan Agung Makmur, bahkan rakyat yang punya SHM itu harusnya diproses itu hukum. Nggak boleh ada sertifikat di atas wilayah laut. Kata Menteri KKP, begitu garis tepi pantai itu udah nggak boleh sertifikat katanya, kan? Harusnya kan itu yang dipegang. Kata Menteri KKP itu, siapa namanya, Trenggono, ya, mantan bendahara kampanye Joko Widodo. Nah itulah harusnya itulah yang dipegang kan. Kalau memang itu aturan yang harus semua orang harus tunduk, ya baik Aguan maupun rakyat yang punya sertifikat di laut itu harus diproses
di penjara itu, dibatalkan semua sertifikat itu kan begitu, supaya hukum itu tegak. Jangan sama orang kecil aja tegak, tapi kalau mogul Taipan nggak tegak itu hukum, bengkok-bengkok sesuai keinginan. Lanjut. Ia mengatakan, dengan kepemilikan sertifikat hak guna bangunan di balik nama resmi itu, pihaknya telah membayar pajak dan tertera SK Surat Izin Lokasi atau PKKPR. Balik nama resmi bayar pajak dan ada SK Surat Izin Lokasi PKKPR, katanya. Sesuai dengan pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah 22/2021. PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang mengatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RTR) selain rencana detil tata ruang. Menurut Muannas, Bentar dulu, ini kan kalau tidak salah ya, ini tata ruang di darat ya. Apa ada rencana tata ruang di laut dan keluar hak guna bangunan? Kan saya tonton di YouTube tidak boleh ada sertifikat hak guna bangunan ataupun laut, kata Menteri KKP. Aduh, mana yang benar ini, bah? Ya baktahe nggak mau ber-Indonesia. Oke, lanjut. menurut Muannas bahwa pagar laut bersertifikat HGB yang dimiliki anak usaha Agung Sedayu tersebut hanya berada di Desa Kohon, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Pagar laut bukan punya PANI, Pantai Indah Kapuk 2 TBK. Dari 30 km pagar laut itu kepemilikan SHGB, anak perusahaan PIK PANI. Dan PIK non-PANI hanya ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji saja, di tempat lain dipastikan tidak ada, katanya. Ya gini ya, jangan ini menjadi alasan 1 meter pun nggak boleh HGB sertifikat, kan itu ya. Jadi itu bukan alasan, oh kami hanya ada di desa ini, perusahaan lain di desa lain, pokoknya harus diproses 1 meter pun nggak boleh, kan gitu Pak Menteri Kelautan ya. Jadi ini gampang membantahnya. Oke, lanjut. Dia juga mengatakan kabar yang saat ini berkembang dengan menyebut seluruh pagar laut dimiliki oleh Agung Sedayu Group tidak benar. Saya perlu luruskan agar tidak menjadi liar opininya. Panjang pagar itu didapati melewati 6 kecamatan. SHGB anak perusahaan PANI dan non-PANI, PT IAM dan PT CS hanya ada di 1 kecamatan di Desa Kohot. Jadi bukan sepanjang 30 km itu adalah SHGB milik kita, kata dia. Ya tadi ya PT apa tadi dari apanya infografisnya, mereka punya total ini 234 SHGB untuk PT Intan Agung Makmur dan 20 SHGB PT Cahaya Inti Sentosa. Jadi ada 254 SHGB. Ya intinya ya 1 meter pun nggak bisa kok sertifikatkan, intinya itu. Jangan cari-cari alasan ya. Makanya harus ditangkap gitu loh, supaya tidak menghilangkan barang bukti, kan gitu. Kalau orang lain kan begitu ya, langsung polisi cekatan dia menangkap ya, supaya tidak mengulangi perbuatannya, mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, kan itu yang berlaku di masyarakat umum ya. Itu pun harusnya berlaku, hal yang sama berlaku kepada Aguan sebagai pemilik ya, terus rakyat yang katanya mengaku punya SHM, dan siapa yang menerbitkan sertifikat itu di jajaran pemerintahan saat itu? Apakah menterinya terlibat atau jajaran di bawahnya terlibat? Jadi kita enak deh, ya kan? Sudah bayar pajak, rakyat itu PPN 12%, melihat penegakan hukum bagus. Waduh, berarti ada perbaikan penegakan hukum itu bukan dikendalikan oleh Taipan, oleh oligarki lah, oleh mogul, dan hukum nggak berlaku untuk mereka. Jangan hebatnya pada saat pukul-pukul podium itu pada saat kampanye, seolah-olah beringas siapapun mau dilabrak ya, pada saat kampanye doang. Begitu sudah terpilih jadi kucing meong, kan kita nggak ingin presiden kayak gitu ya. Harus presiden yang menjadi contoh, berani, tegas gitu. Kita tunggu-tunggu sampai saat ini apa ya, nggak ada pun. Nanti cecunguk lagi yang ditangkap, rakyat kecil lagi yang ditangkap nanti. Sudah kacau negara ini bah. Oke, lanjut berita berikutnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, memberi kesempatan Agung Sedayo Group untuk menunjukkan bukti atau keabsahan penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di perairan Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal tersebut disampaikan Nusron dalam menanggapi pernyataan pihak Agung Sedayo Group ASG yang menyebut anak usaha PT Cahaya Intan Sentosa CIS dan PT Intan Agung Makmur IAM memiliki SHGB sesuai prosedural. Bentar. Dia kan Menteri Agraria ya, Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid. Kok orang lain disuruh membuktikan ya? Kau kan jajaranmu, kau punya data. Siapa yang menerbitkan SHGB itu? Kapan? Siapa pejabat yang menandatangani SHGB itu? Kau kan punya database. Kan harus Bukan sulap langsung keluar itu sertifikat itu. Harusnya kan kau cari database di paperworknya ya kan, jejak paper trailnya, pengurusan ada nggak itu ya, baru kau bilang tidak pernah ada misalnya pengurusan SHGB itu, tidak ada pejabat yang mengatur itu, yang menandatangani itu. Ya harusnya kau keluarkan buktimu. Gitu loh. Ada atau tidak kalian bermain kan? Ya tentu ini sebelum Nusron Wahid lah, tetapi ya harus dibongkar kan siapapun pejabat sebelumnya yang ini. Jangan menunggu Agung Sedayo Group mengeluarkan buktinya. Kok jadi cemen ya? Baik menteri dan lainnya ini, kalau sudah menghadapi aguan itu kayak cemen gue lihat. Jangan sampai rakyat nanti yang berani nanti yang maju kan. Ya, oke lanjut. Itu kan harus bayar pajak juga ya kalau mau sertifikat. Ya itu ngakunya tadi sudah ada sertifikat dan sudah bayar pajak kan. Di bagian perpajakan harus dikonfirm. Iya, dan ya itu perlu diinvestigasi siapa yang mengeluarkan surat itu. SHGB itu kan katanya tidak boleh ada sertifikat di laut. Oke, kalau memang dibolehkan untuk aguan berarti dibolehkan untuk semua. Nanti Danau Toba disertifikatkan marga apa lah nanti kan. Di wilayah Pantai Bulbul misalnya marga apa? Mangunsong. Marga Mangunsong ini milik kami ini 1 hektar. Terus nanti di di Meat nanti marga Siahan. Ini nggak bisa lagi dinikmati publik. Katanya ruang bersama itu air itu. Tahu. Oke lanjut. Aku belum tahu pengakuan ASG. Saya hanya lihat bukti material. Soal pengakuannya ASG, urusan ASG. Urusan saya ada 2. Yang urusan bukti materialnya apa, tempatnya di mana, dan di mana yang bisa saya batalkan. Itu urusan saya. Kata Nusron di Tangerang, Jumat 24 Januari 2025. Menurutnya, pengakuan ASG yang hanya memiliki 1 SHGB secara sah dan prosedural di wilayah Kohot tersebut merupakan hak mereka, dan hal itu tidak menjadi permasalahan. Makanya saya bilang harusnya kau fokus ya. Bukti materialnya apa dapatkan, tidak pernah ada misalnya Kementerian BPN dan ATR mengeluarkan SHGB apapun. Nah bawalah itu ke kepolisian, kriminalkanlah itu sesuai dengan bukti material itu. Kalau berani si Listio Sigit Prabowo kan gitu. Jangan-jangan Listio juga takut sama Taipan ya kan. Hancur Indonesia. Oke lanjut. Nusron mengatakan pihaknya hanya menjalankan aturan yang berlaku dengan dasar penemuan fakta dan data atas adanya pelanggaran penyalahgunaan wewenang pada SHGB tersebut. Urusan ASG mau berapa kecamatan, itu haknya dia. Yang aku lihat adalah bukti fisiknya. Berapa sertifikat, lokasinya di mana. Uang sertifikat itu semua ada alamatnya kok, ujarnya. Nah itu kalau memang sudah verified ya data itu, ya itulah bukti yang mengkriminalkan semua yang terlibat. Tadi itu ya bukan hanya aguan, semuanya jajaran BPN, ATR atau Kementerian Kelautan dan lainnya geret semua ke pengadilan. Itu loh maksudnya tindakan yang tegas itu ya, bukan hanya untuk aguan. Tentu dia tanpa orang-orang yang bekerja sama di pemerintahan ya nggak mungkin terbit itu HGB sama apa itu ya SHM kan nggak mungkin semua diseret gitu loh Pak Prabowo Subianto, biar
Aku ya bak Indonesia ini, aduh penegakan hukumnya makin hancur-hancuran. Berikanlah contoh kali ini bahwa siapapun kau, mau kau Taipan, mau kau mogul, mau kau oligarki, kuribak gitu loh. Demi apa? Demi rakyat. Karena kau sudah mengangkangi wilayah Republik Indonesia yang merupakan di mana laut adalah ruang bersama, danau juga ruang bersama, sungai juga. Berikanlah contoh pada Republik ini bahwa nanti supaya ketika Pak Prabowo itu lengser atau turun, muncullah generasi-generasi pemimpin yang akan mencontoh Bapak. Orang berani, saya ingin mencontoh Pak Prabowo Subianto ketika dia menjadi presiden. Oligarki pun disikat, nggak mau tahu dia. Yang penting rakyat nomor satu, kan gitu. Tapi kalau gini gampang, saling lempar-lempar nanti antara Menteri KKP, Kepolisian, BPN ATR. Terus siapa yang berani di Indonesia ini? Makin ketawa lah para oligarki itu kan. Taipan dan mogul-mogul itu. Istilahnya, kalian cuma keset kaki punya. Nah. Oke, pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.